Shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Sudah siap untuk memuji Tuhan? Dan sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan ya? Mari kita mulai ibadah kita pada hari ini. Kita mau berdoa terlebih dahulu, oke? Ambil sikap doa yang baik, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami diperbolehkan kembali Tuhan untuk beribadah walaupun online Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami supaya kami siap untuk menyembah-Mu, siap memuji nama-Mu, dan juga siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita pujikan sama-sama ya, karena kasih Tuhan itu besar bagi kita. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Yeay. Kita sudah muji Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat
Shalom adik-adik, happy Sunday. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami anak-anak-Mu boleh mengikuti ibadah online bersama. Ajarkan kami Tuhan untuk dapat fokus mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hikmat-Mu agar kami dapat mengerti tentang firman-Mu dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami siap untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu. Amin. Nah adik-adik, walaupun ini adalah ibadah online, kita harus tetap fokus dan semangat ya. Oke? Sip. Nah adik-adik tentu sudah tahu bukan kalau misalnya selama hidupnya Tuhan Yesus itu sudah sering melakukan mujizat, mulai dari mengubah air menjadi anggur, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, hingga mengusir setan. Nah, pada video hari ini kita mau fokus tentang cerita Yesus menyembuhkan Bartimeus. Siapa sih Bartimeus ini? Bartimeus adalah seorang pengemis yang sudah buta sejak lahir. Wah adik-adik, kira-kira kalau buta itu kita kan tidak bisa melihat ya. Tentu keinginan utama orang buta adalah supaya ia dapat melihat. Nah, begitu juga dengan Bartimeus. Bartimeus juga memiliki keinginan untuk bisa melihat. Pada akhirnya nanti Bartimeus ini doanya dikabulkan oleh Tuhan Yesus. Tapi yang mau kita soroti di sini bukanlah mujizat Yesus menyembuhkan Bartimeus, tetapi bagaimana sikap hati Bartimeus dari ia masih buta hingga nanti dia disembuhkan lalu mengikut Yesus. Gitu. Nah, kita mau baca yuk kisahnya sama-sama di Markus 10 ayat 46 sampai 52. Kita baca sama-sama ya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah, adik-adik, setelah kita membaca cerita di atas, pasti agak bingung ya. Loh, apa ya yang kira-kira bisa kita pelajari dari Bartimeus ini? Ceritanya kan sederhana sekali. Bartimeus awalnya buta, lalu ia berseru kepada Yesus dan Yesus menjawab seruannya dia. Lalu Bartimeus ini disembuhkan oleh Yesus. Kira-kira apa ya yang bisa kita pelajari? Nah, di sini adik-adik harus ingat, semua kisah yang ditulis di Alkitab itu pasti memiliki banyak hal yang bisa kita pelajari. Dalam hal Bartimeus ini, kita mau belajar 4 hal. Yang pertama, Bartimeus mengenal Yesus. Nah, pada ayat 47 tadi, padahal hanya dengan mendengar bahwa itu adalah Yesus, Bartimeus langsung berseru dengan nyaring, "Yesus, kasihanilah aku." Wah, luar biasa sekali ya. Kalau misalnya Bartimeus tidak kenal Yesus, tidak pernah tahu bahwa Yesus bisa menyembuhkan dia, maka ia tentu tidak akan berseru dengan nyaring, bukan? Bartimeus ini adalah seorang pengemis. Tentunya ia sering mendengar tentang Yesus dari banyak orang yang berlalu lalang di depannya dia, di sekitarnya dia. Pasti dia sering mendengar cerita tentang Yesus yang menyembuhkan banyak orang. Nah, begitu Bartimeus tahu bahwa Yesus yang sama itu lewat, tentu ia ingin mendapatkan mujizat itu. Kesempatan ini belum tentu datang 2 kali, harus dipergunakan dengan baik dong. Lalu, hal kedua yang bisa kita pelajari dari Bartimeus adalah tetap berseru dan tidak peduli bahwa orang lain menyuruhnya untuk diam. Tadi di ayat 48 dan 49, saat orang-orang menyuruh Bartimeus diam, Bartimeus malah berteriak dengan lebih nyaring. Gigih sekali perjuangan Bartimeus ini ya. Ia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan dan tidak peduli apa yang orang katakan terhadap dirinya. Walaupun ia disuruh diam, ia tetap rindu untuk mengalami perjumpaan dengan Yesus dan mengalami mujizat.
Nah, di sini mungkin kita tidak akan berseru kepada Yesus dengan suara yang nyaring, tetapi kita akan berseru dengan Yesus melalui doa. Nah, di sini mungkin orang-orang yang menyuruh kita untuk diam adalah mungkin doa kita belum dijawab. Lalu banyak orang yang mengetahui mimpi kita, mengetahui doa kita, lalu mereka berkata, sudahlah, mungkin Tuhan Yesus tidak mungkin menjawab doamu. Itu sama seperti mereka menyuruh kita untuk berhenti berharap kepada Yesus. Nah, di sini kita mau belajar dari Bartimeus untuk tetap berseru kepada Tuhan, tidak peduli walaupun orang lain menyuruh kita untuk diam. Lalu hal ketiga yang mau kita pelajari dari Bartimeus adalah ia memiliki iman yang kuat. Lalu waktu Yesus berkata kepada Bartimeus, "Apakah yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Bartimeus menjawab dengan yakin dan percaya, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Bartimeus sama sekali tidak ragu bahwa Yesus mampu menyembuhkan dia. Bartimeus sangat yakin bahwa Yesus mampu dan mau menyembuhkan dia. Dia tidak ada berpikir, "Tuhan mampu tidak ya menyembuhkan aku? Kalau Tuhan mampu, mau nggak ya kira-kira Tuhan menyembuhkan aku? Apa aku bisa sembuh sekarang ya? Ataukah aku harus melakukan ritual-ritual lainnya supaya aku bisa sembuh?" Nah, Bartimeus tidak memikirkan hal ini dan menjawab dengan mantap sekali, "Aku mau melihat, Tuhan." Nah, pada akhirnya Tuhan Yesus melihat iman Bartimeus ini dan menyembuhkan dia. "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Di sini kita mau sama-sama ingat ya adik-adik, kita diselamatkan oleh iman. Coba kalau Bartimeus ragu-ragu, kira-kira ia bisa melihat tidak ya? Apakah dia akan sembuh? Tentunya tidak ya. Nah, setelah disembuhkan, Bartimeus pergi dan mengikut Yesus. Di sini kita masuk ke poin terakhir. Bartimeus menyampaikan rasa terima kasihnya dengan mengikut Yesus. Setelah disembuhkan, juga banyak orang yang bersorak dan takjub melihat mujizat Yesus dan berbahagia. Ketika kita sudah menerima mujizat dari Tuhan Yesus, kita juga jangan lupa untuk menyampaikan rasa terima kasih dan rasa syukur kita kepada Tuhan ya adik-adik. Nah, tadi itu keempat poin penting yang bisa kita pelajari dari Bartimeus. Yuk kita sama-sama ulangi poinnya supaya kita ingat. 1. Bartimeus mengenal Yesus. 2. Tetap berseru tidak peduli apa yang orang lain katakan. 3. Beriman dan yakin bahwa Tuhan mampu dan mau menjawab doa kita. 4. Jangan lupa berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Nah, di sini kita mau sama-sama berkomitmen untuk melakukan hal-hal ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita ulangi ya. 1. Saya mau mengenal Yesus. 2. Saya mau tetap berseru walaupun orang lain mungkin menyuruh saya untuk diam atau mungkin doa saya belum dijawab. 3. Saya mau beriman dan yakin bahwa Yesus mampu dan mau menjawab doa saya. 4. Saya mau untuk terus bersyukur dan berterima kasih senantiasa. Ingat-ingat ya adik-adik, supaya kita bisa bertumbuh setiap hari dalam pengenalan akan Tuhan. Oke, kita mau akhiri ibadah hari ini, kita mau sama-sama berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa kembali ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang indah pada pagi hari ini tentang Bartimeus. Ajarkan kami Tuhan untuk dapat memiliki sikap hati Bartimeus yang mengenal Engkau, yang mau tetap berseru kepada Engkau, yang memiliki iman yang kuat dan juga tidak lupa berterima kasih. Tuhan, bimbinglah kami Tuhan agar dapat melakukan semua poin di atas Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Lindungi kami semua Tuhan dalam naungan-Mu ya Bapa. Pertemukan kami Tuhan minggu depan di waktu yang sudah kami tetapkan Tuhan untuk mengikuti ibadah online berikutnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. See you, God bless you. Shalom adik-adik. Gimana tadi firmannya yang disampaikan oleh Kak Siska tentang Bartimeus? Jadi kalau kita dengarkan firman Tuhan harus dengarkan sungguh-sungguh. Jangan lupa simpan dalam hati dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik, biar kita bisa jadi berkat bagi teman-teman kita di sekitar kita. Jangan lupa minggu depan kita ada ibadah FaceTime jam 9 pagi. Ajak teman-teman semua untuk ikut bergabung bersama. Jangan lupa ya. Bye-bye. God bless.